Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Kahfi, surat nomor 18, yang hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan melihat langsung dari penjelasan para ulama ahli tafsir atau para ulama mufassirin, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 103 sampai dengan ayat 104 dari surah Al-Kahfi, sampai dengan 104, dan kemudian nanti kalau sempat waktunya dilanjutkan sampai ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu tadi ayat 103 sampai 105 dari surat Al-Kahfi, yang makna atau maksud dari ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terutama ulama-ulama yang besar, ulama mutakabbirin dari kalangan ulama salaf, yakni yang saya sukai untuk mempelajari dan melihat makna ayat-ayat ini dari dua kitab tafsir besar, yaitu tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, hal, adakah mau atau maukah, nunabbi'ukum, kami beritakan kepada kalian, wahai orang-orang Mekah, wahai manusia, wahai orang-orang sampit, sama juga sekarang ini, wahai orang-orang Indonesia, wahai orang-orang dimanapun mereka berada, maukah kami Allah beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Ini dalam tafsir Kementerian Agama ada di halaman berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? 304. Nah, ini biar lebih jelas saya besarkan ini. Ini ya. Nah, kelihatan toh? Ini terjemah letterleknya, terjemah harfiahnya, terjemah perkata. Kul, katakanlah, hal, apakah, adakah, maksudnya apakah mau, adakah mau gitu loh.
Nunabbiukum, kami beritahu kalian, kami beritakan kepada kalian. Dari kata naba'a, yunabbi'u. Naba'a, yunabbi'u. Kalau fa'ilnya, pelakunya itu satu orang, dia gitu. Dan di waktu lampau itu fi'il kata kerja lampau, fi'il madhinya nabba'a, dia telah memberitakan, dia telah memberitahu. Kalau kata kerja sekarang dan akan datang, fi'il mudhari'nya yunabbi'u, nabba'a yunabbi'u. Tapi kalau pelakunya diganti dengan kami, yunabbi'u berubah menjadi nunabbi'u. Oh gitu bahasa Arab itu ya. Gampang toh? Gampang bagi yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu yang mumet. Kul, katakanlah, hal adakah nunabbiukum, kami beritahukan kepada kalian, bil ahsarina, dengan orang yang paling rugi. Di sini diartikan dengan ruginya, diartikan begitu. Padahal kata ini maknanya bi itu dengan atau tentang, al ahsarina orang-orang yang paling rugi, yang merugi. Merugi apanya? Bukan merugi hartanya, tapi amalan, amalan. Yang paling rugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina, mereka orang yang paling rugi amalannya adalah alladzina, orang-orang yang dhalla. Ini diartikan sesat atau sia-sia. Apa yang sia-sia atau sesat? Sa'yuhum, usaha mereka, pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Setiap kali mereka berusaha di dunia ini, setiap hari mereka berbuat, bekerja, ya, berusaha, tapi usaha mereka, pekerjaan mereka, amalan mereka itu sesat atau sia-sia, enggak ada pahalanya di akhirat sana. Mereka orang-orang yang sesat, usaha mereka fil hayati dunya. Ya, ini fi pada dalam al hayati kehidupan ad-dunya dunia, wahum dan mereka, sedangkan mereka yahsabuna, mereka mengira, mereka menyangka, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang paling rugi adalah kata Allah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat, sia-sia perbuatan atau usaha mereka dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum, wahum yahsabuna, sedangkan mereka mengira, menyangka, annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, yuhsinuna, mereka berbuat baik, sun'a, dengan suatu perbuatan baik. Keterjemahan Kementerian Agama seperti ini, saya tampakkan dulu kepada saudara sekalian. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, apakah perlu kami beritahukan kepadamu, kepada kalian, tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Jadi orang tiap hari berbuat, beramal, bekerja, berusaha, tapi pekerjaannya, perbuatannya, amalannya rugi. Ibarat orang berdagang itu enggak membawa untung, enggak beruntung dagangannya. Nah, di sini orang berbuat baik, berusaha berbuat baik, tapi sia-sia. Di akhirat sana enggak ada pahalanya. Udah capek beramal, capek berbuat baik, ya, tapi di akhirat ternyata tidak ada balasannya, rugi. Gak ada untungnya dia berbuat baik. Mereka adalah, kata Allah, orang yang paling rugi amalannya dalam kehidupan dunia adalah alladzina, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, yang sia-sia perbuatannya, perbuatan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yahsabuna, dan sedangkan mereka mengira, ya, wa yahsabuna yuhsinuna sun'a, mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
Jadi dari dua ayat ini kita dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha pintar, yang maha benar dengan segala firman-Nya itu menerangkan kepada kita bahwa di antara kita manusia ini ada orang-orang yang dia mengira telah berbuat baik, mereka mengira telah berbuat baik, tapi ternyata di akhirat sana nanti mereka tidak dapat balasan apa-apa. Jadi rugi berbuat baik di dunia ini. Nah, kita jangan seperti itu, jangan termasuk orang yang seperti itu. Lalu siapa sih mereka itu? Nah, para ulama menerangkan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran dan berdasarkan penjelasan-penjelasan selain penjelasan dari ayat Al-Quran itu sendiri, juga penjelasan dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat Nabi. Dan penjelasan dari Allah yang ada dalam Al-Quran tentang sesuatu ayat, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu ayat, penjelasan dari para sahabat Nabi tentang maksud sesuatu ayat, itulah yang disebut dengan tafsir. Tulisannya tafsirun, membacanya tafsir, penjelasan, uraian, ya. Ini uraian atau penjelasan dari ayat yang tadi kita baca sama-sama, ya. Ayat 103. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah, adakah mau kami beritakan kepada kalian tentang atau dengan orang yang paling baik, paling rugi amalannya, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang paling rugi amalannya adalah alladzina, orang-orang yang dalam hidupnya atba'u, dia mengikuti. Ini atba'u, mereka mengikuti, orang-orang itu mengikuti anfusahum, diri-diri mereka. Jadi mereka berbuat mengikuti maunya mereka, ya. Alladzina, orang-orang yang paling rugi amalannya adalah yaitu itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia juga, yaitu alladzina, orang-orang yang atba'u anfusahum, mereka mengikuti diri-diri mereka, nafsu-nafsu mereka, kemauan-kemauan mereka, fi amalin, dalam suatu perbuatan yang yarjuna, mereka berharap, bihi, dengannya, dengan perbuatan itu, fadlan, akan menerima karunia, balasan, pahala, wa nawalan, dan akan memperoleh hasil, ya, nawalan, akan memperoleh hasil. Fanalu, maka ternyata mereka di akhirat sana berhasil mendapatkan, nawalan itu artinya perolehan, pendapatan, hasil, ya. Fanalu, maka ternyata mereka nanti memperoleh apa yang mereka peroleh di akhirat sana, halakan, kebinasaan, ya, wa bawaron, dan ya sama, bawaron itu juga penderitaan, kebinasaan juga. Kaman, perumpamaannya seperti orang yang yastari, dia berdagang, dia menjual silatan, satu dagangan, ya, seperti orang yang berdagang, dia menjual dagangannya, yarju, dia atau mereka berharap, dia mengharapkan, alaiha, atasnya, atas dagangan yang mereka jual itu tadi, ribhan, mereka mendapat untung. Seperti orang yang berdagang, menjual dagangannya, lalu akan dapat untung. Ternyata fakhosiro, lalu dia rugi di akhirat sana. Wa khoba, dan ya sama ini, rugi. Khosiro sama khoba itu dalam bahasa kita sama, merugi. Apa yang rugi? Sa'yuhu, usahanya. Jadi udah balik berusaha berdagang, tapi rugi terus. Nah kan kita ini berdagang, jual beli, harapan kita itu dapat untung.
Mana ada pedagang yang tidak menginginkan untung? Enggak ada. Semua pedagang berdagang itu kepingin dapat untung. Itu orang yang waras, orang yang normal. Tetapi orang-orang ini mereka berbuat baik di dunia ini dengan harapan dapat pahala di akhirat, dapat keutamaan di akhirat, dapat perolehan atau hasil yang baik di akhirat. Ternyata rugi, taunya sampai di sana rugi. Nah, lalu diterangkan oleh Pak Imam Al-Baghawi, ayat itu maksudnya seperti ini tadi, kata beliau. Waqtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat fihim, tentang siapa mereka itu. Yang dimaksud dengan ayat ini itu siapa? Yang dimaksud oleh ayat ini siapa itu? Orang yang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu siapa sih? Qala Ibnu Abbas, telah berkata ahli tafsir sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dua orang sahabat Nabi ini berkata, yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini, adalah humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang-orang Nasoro. Itu tafsirnya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasoro itu orang yang rugi amalannya. Mereka menyangka berbuat baik di dunia dengan ibadah mereka, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, tidak dapat hasil apa-apa. Ini menurut Imam penjelasan dalam tafsir Al-Baghawi. Wakila, dan dikatakan oleh tafsir yang lain, humur ruhban. Mereka itu adalah para rahib-rahib. Para rahib-rahib itu para pendeta-pendeta Yahudi. Jadi menurut ayat ini para pendeta-pendeta Yahudi dan para pendeta-pendeta Nasara itu rugi. Capek-capek beribadah setiap waktu yang mereka lakukan dalam ibadah mereka, tapi di akhirat tidak dapat pahala. Ini tafsir Al-Baghawi. Tafsir tulis Imam Al-Baghawi, ya, yang judul kitab tafsirnya itu adalah Ma'alimut Tanzil. Nah, kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir agak sedikit panjang penjelasannya. Begini kata Ibnu Katsir. Kul, katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, hal nunabbiukum, adakah perlu kami beritahukan kepada kalian? Apakah mau kami beritahukan kepada kalian semua, wahai orang-orang Mekah, wahai manusia semuanya, ya, ai nunabbiukum maksudnya nukhbirukum, kami beritakan kepada kalian, kami beritahukan kepada kalian, bil ahsarina a'malat, ya, dengan atau tentang orang yang paling rugi amalannya. Nah, ini kalimat tanya ini kan. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kul ini kata kerja, fi'il amr. Hal ini isim apa namanya? Isim istifham. Nah, kata tanya. Nah, kul, katakanlah, hal maukah, adakah mau, nunabbiukum, kami beritakan kepada kalian, nukhbirukum bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi amalannya. Setelah Allah berfirman dengan bentuk kalimat tanya, tsumma, kemudian fassarahum, Allah menafsirkan, fassara yufassiru, ini menafsirkan, Allah menjelaskan hum kepada mereka orang-orang Mekah. Faqala, maka Allah berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud orang yang paling rugi amalannya adalah ini, satu, ahumul haruriyah, apakah mereka adalah orang-orang haruriyah? Apa itu haruriyah? Haruriyah itu salah satu sekte, salah satu cabang dari ajaran Syiah. Jadi ajaran Syiah itu ajaran Mu'tazilah, salah satu sekte dalam Islam ini yang dikenal dengan sekte Mu'tazilah. Ini. Apakah mereka adalah orang-orang Mu'tazilah itu? Ya, satu, ada tafsir yang mengatakan ini orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, tapi alirannya Mu'tazilah. Aliran dalam Islam kan ada 72 kata Nabi.
73 jenisnya. Nah, kita ini menjalani aliran Islam yang mana? Aliran Islam yang kita jalani sekarang ini adalah alirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok kamu mengakui sebagai aliran Nabi Muhammad? Dari mana? Siapa yang bilang? Loh, kami mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kok. Kami enggak mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi kalau makan itu pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Kami makan, minum pakai tangan kanan. Dan sebelum makan, sebelum minum, kami berdoa dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani, yang telah memberi makan kepada kami atau kepadaku. Ya. Ta'aman, dengan satu alladzi at'amanit ta'ama, yang sudah memberi makan kepada kami makanan atau minuman ini, wa razaqanihi, dan yang telah memberi rezeki kepadaku, kepada kami akan makanan ini, ya, bi ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan usaha dari diriku. Itu berdoa seperti itu. Mengamalkan ajaran Nabi kita. Setiap pagi kita ngaji begini, apa itu ajaran Nabi? Iya, Nabi tiap hari ngaji. Gimana sampean? Nabi kita loh, Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah pasti masuk surga, sudah dijamin oleh Allah akan menjadi penghuni surga. Bahkan bukan hanya itu, akan menjadi sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin, akan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, akan menjadi pentolan tokoh para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi Bani Israel itu semuanya, dimulai dari Nabi Yakub alaihissalam dengan semua anak-anak cucunya itu, dan nabi-nabi lain yang bukan dari kalangan Bani Israel, termasuk nabinya Indonesia, Pak Jokowi, itu kata orang PS itu nabinya, itu nabi itu kata orang PSI kan begitu. Pak Jokowi itu sudah seperti nabi itu katanya. Ya sudah wis karepmu, ya wis. Ya sudah, mungkin Pak Jokowi betul nabi menurut kamu toh? Ya. Itu nanti Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin tokoh para nabi dan para rasul yang sudah lalu, yang sudah lewat sebelum beliau. Nah, ini satu. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, para ulama berkata bahwa bukan orang-orang Haruriyah, bukan. Humul Yahud, yang dimaksud ayat ini orang-orang yang rugi amalannya dalam kehidupan dunia ini adalah mereka orang-orang Yahudi wan Nasara, dan orang-orang Nasara. Itu orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu yang rugi. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasara disebut sebagai orang yang paling rugi? Dijelaskan oleh para ulama. Ini berdasarkan teks yang ada dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Amma adapun al-Yahud, orang Yahudi itu termasuk orang yang paling rugi ya perbuatannya atau amalannya. Mereka beribadah juga dalam kehidupan dunia ini, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa. Mereka rugi di akhirat. Kenapa? Fakadzabu, maka karena mereka telah mendustakan Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi yang pernah ada dan tinggal bersama Nabi dalam satu kota, yang kotanya disebut kota Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang disinari cahaya oleh Allah. Di zaman Nabi dulu, Nabi hidup bertetangga dan satu negeri, satu kota dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini seharusnya mereka masuk Islam, seharusnya diajak oleh Nabi. Mereka sudah pernah diajak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu sudah menyampaikan Al-Quran kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad pernah mendatangi sinagog, gerejanya orang Yahudi namanya sinagog. Nabi sudah pernah datang ke kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di sinagog atau tempat ibadah mereka. Lalu Nabi teriak begini. Nih, dalam hadis diterangkan begini. Nabi datang suatu hari di kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang beribadah atau akan beribadah. Nabi bilang begini. Ya ma'syarul Yahud, wahai kumpulan orang-orang Yahudi, aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian, maka kalian semua pasti selamat di akhirat nanti.
Nabi kita tuh pernah datang ke sana, Pak. Teriak seperti itu. Mungkin di sini kita belum pernah ketemu sinagog. Belum pernah ketemu tempat ibadahnya orang Yahudi. Di mana ya sinagog di sini? Tempat ibadah orang lain kan banyak. Nah, kita boleh datang ke tempat orang ibadah itu, boleh datang misalnya ke gereja gitu ya, boleh. Bukan untuk Natalan, bukan untuk ngomong ini. Wahai saudara-saudaraku yang beragama ini, masuk Islamlah kalian semua, nanti kalian akan selamat masuk surga. Boleh sampean. Kalau mau, boleh. Ya, kalau nggak mau, nggak berani ya jangan. Ditutui uang sampai nanti. Tahu ditutui tahu. Kalau bahasa Solonya ditutui. Ditutui begini loh. Nah. Ya, udah. Orang Yahudi termasuk orang yang rugi amalannya karena mereka selama hidupnya mendustakan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul Allah. Enggak percaya mereka. Itu sebabnya mereka rugi. Wa amman nasoro, kata Ibnu Katsir, wa amman nasoro, dan adapun orang Nasoro juga termasuk orang yang rugi. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, kafaru, karena mereka kafir bil jannati, kepada surga. Mereka tidak percaya kepada surga yang dibilang oleh orang-orang Islam, itu enggak percaya. Untuk masuk surga harus masuk Islam, mereka enggak percaya. Mereka hanya percaya bahwa mereka akan masuk surga karena beriman kepada Isa Al-Masih yang telah merelakan dirinya berkorban, ya, disalib di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa manusia ini semuanya. Lalu mereka akan masuk ke dalam surga mereka gitu. Nah, lalu dikatakan waqalu, dan mereka berkata, para ulama, ya, bahwa orang-orang ini orang-orang Nasoro ini mereka kafir kepada surga, tidak percaya kepada keterangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang datang dari Al-Quran ini. Padahal mereka berharap akan masuk surga, tetapi kata para kata mereka nanti di sana, di orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu di akhirat kesana nanti ternyata la ta'ama fiha, tidak ada makanan di sana, wala saroba, dan tidak ada minuman, enggak dapat makanan dan minuman apa-apa. Waktu kerja di dunia kita bisa dapat makanan, kita bisa dapat minuman waktu kita kerja di dunia ini. Kita kerja menjadi buruh, jadi apa? Ya jadi kuli kah, jadi pegawai swasta kah, pegawai negeri, dengan harapan nanti akan dapat hasilnya berupa uang, berupa bayaran, gajian, lalu bisa dipakai untuk memberi makanan, untuk diminum, memberi minuman untuk diminum. Ternyata tidak bisa dapat untung. Itu orang rugi. Sama dengan orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, mereka berusaha berbuat baik tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Lalu Ibnu Katsir menerangkan wal haruriyah, dan yang namanya golongan haruriyah adalah alladzina, orang-orang yang kuduna ahdallah, mereka telah merusak janji mereka kepada Allah, mim ba'di mitsaqih, sesudah mereka meneguhkannya, berjanji dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka merusak janji mereka sendiri. Itu wakana, dan adalah sahabat Sa'ad radhiyallahu an yasma'uhumul yusammihim, memberi nama mereka yang disebut oleh ayat ini al-fasikin. Dalam surah Al-Baqarah itu loh. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan seterusnya itu. Itu tafsir dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah alladzina, itu tadi, yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang rugi diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Bukan hanya orang Haruriyah, tapi siapa saja yang telah berbuat baik di dunia ini tapi di akhirat tidak dapat hasil apa-apa. Itu menurut penjelasan sahabat Nabi Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan menurut Imam Ali bin Abi Thalib, nah, waqala Ali bin Abi Thalib wadh-Dhahak, dan Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi radhiyallahu an,
Wadh-Dhahak dan Imam Ad-Dhahak ahli tafsir dari kalangan sahabat tabi'in, wa ghairu wahid dan tidak hanya satu orang. Mereka semuanya mengatakan humul Haruriyah, mereka adalah sekte Haruriyah atau sekte Mu'tazilah tadi. Ya. Wa makna hada dan makna ayat ini an Ali dari sahabat Ali radhiyallahu an, anna kata sahabat Ali, anna hadhil ayat bahwa ayat ini al-karimah yang mulia, ayat yang mulia ini tasmalu meliputi bukan hanya al-Haruriyah, orang-orang Haruriyah itu orang-orang sekte tertentu itu tadi, kama sebagaimana tasmulul Yahuda wan Nasara juga bukan hanya meliputi orang-orang Yahudi dan orang Nasara, wa ghairahum dan selain mereka, bukan hanya meliputi ini saja. La tidak annaha bahwasanya nazalat ayat ini turun fiha ulai tentang mereka saja, bukan ya, alal khusus ya, menurut pengertian yang secara khusus. Ayat ini bukan khusus untuk orang Yahudi atau orang Nasara dan orang Haruriyah saja. Wala haulai bahkan bukan hanya mereka, bal bahkan hiya ayat ini a'ammu berlaku umum min hada dari semua ini tadi. Kenapa? Fa inna hadhil ayata karena sungguhnya ayat ini makiyatun adalah ayat makiyah yang turun qabla sebelum khitabil Yahudi wan Nasara, turunnya ayat-ayat yang mengajak bicara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wa qabla wujudil khawarij. Ya, itu saya salah tadi ya. Al-Haruriyah itu sekte khawarij ya. Ya Mu'tazilah termasuk juga. Ya. Jadi ayat ini turun di Mekah. Jadi belum ada ayat yang bicara tentang orang Yahudi dan tentang orang Nasara. Ya. Dan wujudil khawarij dan belum adanya orang-orang khawarij bil kulliyah secara keseluruhan. Wa innama dan sungguhnya tiada lain hiya ayat ini dia adalah ammatun berlaku umum fi kulli pada setiap man orang yang abadallah mereka menyembah kepada Allah ala ghairi tariqah berdasarkan pada selain tariqat yang mardiyatin yang diridhoi, berdasarkan kepada jalan yang tidak yang diridhoi, berdasarkan tidak pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Yahsabu dia menyangka annahu musibun bahwa dia akan mendapatkan fiha di surga sana, di akhirat sana balasan, wa anna amalahu makbul dan dia mengira bahwa amalan dia itu makbul diterima, padahal wa huwa muhtiun padahal dia orang yang salah, wa amaluhu mardudun dan amalannya tertolak. Ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya sudah ada dalam ayat yang lain. Apa saja itu ayat-ayatnya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.